Pancasila dan kewarganegaraan dapat membangun karakter bangsa? Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang dapat menjadi salah satu pilar penyangga dalam membangun karakter dan jati diri bangsa. Artinya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mendidik warga negara agar kelak menjadi warga negara yang baik dan menjadi warga negara yang cerdas dalam menghadapi perkembangan dunia di era kompetitif. Baik, mari kita masuk pada materi berikutnya, yaitu mengenai nilai karakter dalam sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Pancasila memiliki 5 nilai. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama ini terkandung nilai religius dan nilai toleransi antar umat beragama. Maksudnya adalah kita mempunyai perilaku yang menghormati dan menghargai penganut antar umat agama yang berbeda. Contohnya seperti yang teman-teman lihat pada gambar-gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang bermoral dan berbudaya. Nah, sesuai dengan karakteristik sila kedua yaitu mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tolong-menolong, yang merupakan suatu perilaku yang menghormati dan menghargai orang lain serta menunjukkan rasa kepedulian kita serta bantuan kita terhadap orang lain. Nah, sesuai dengan itu contohnya itu tolong-menolong. Nah, berikut beberapa contoh sesuai dengan karakteristik sila kedua. Karakteristik sila yang kedua selanjutnya yang dimana mengakui sesama manusia tanpa melihat latar belakangnya sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. Jadi kita harus mengakui hak asasi manusia tanpa melihat latar belakangnya, baik dia kaya maupun dia miskin. Nah, karakteristik yang selanjutnya yang dimana tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Jadi, kita jikalau ingin berteman tidak perlu memandang agama, suku, warna kulitnya. Selanjutnya yaitu nilai Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Memiliki karakteristik yang mencerminkan semangat nasionalisme dan kebangsaan. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan bangsa. Persatuan Indonesia mengajak seluruh warga negara untuk mengesampingkan perbedaan demi kepentingan bersama dan menjaga integritas bangsa. Nilai ini juga menuntut setiap individu untuk mencintai tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan negara, serta menjaga perdamaian dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Implementasi dari nilai ini dapat dilihat dalam sikap saling menghormati, toleransi antar umat beragama, gotong royong, dan rasa bangga terhadap identitas nasional. Dengan menerapkan nilai persatuan Indonesia, diharapkan setiap warga negara dapat berkontribusi dalam membangun negara yang kuat dan harmonis, serta siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Nilai karakteristik pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana nilai karakteristik sila ketiga ini adalah nilai yang mengajarkan kita untuk memiliki kesatuan yang sangat tinggi dalam masyarakat serta jiwa nasionalisme yang harus dimiliki setiap warga negara. Nilai ini bisa kita terapkan dengan melihat tradisi dan kebiasaan kita, di mana dalam masyarakat adalah memiliki persatuan, persaudaraan, kerukunan, perdamaian antar masyarakat. Dalam hal itu, sila ketiga ini memiliki nilai karakteristik yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan menghargai pendapat antar sesama, tidak membedakan suku dan agama, serta memiliki kesatuan dan persatuan dalam kehidupan masyarakat seperti melakukan gotong royong, dan selanjutnya adalah memiliki jiwa nasionalisme, yakni dengan
memperingati hari besar nasional Indonesia seperti Hari Kemerdekaan Indonesia yakni pada 17 Agustus. Dengan demikian, bahwasanya nilai karakteristik sila ketiga ini dapat menggambarkan bahwasanya kita dapat membangun persatuan dan kesatuan serta jiwa nasionalisme seseorang warga negara. Sila keempat mengandung makna kerakyatan yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Makna kebijaksanaan berarti menggunakan akal sehat, pengetahuan, nilai moral dalam setiap membuat keputusan. Makna permusyawaratan menekankan pentingnya musyawarah dalam setiap mengambil keputusan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana. Dan sistem perwakilan bermakna memilih wakil-wakil untuk menjadi perwakilan dalam menyuarakan aspirasi. Jadi, karakteristik nilai sila keempat ini berlandaskan pada nilai kebijaksanaan, keadilan, musyawarah dalam membuat keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karakteristik sila keempat yang berbunyi kerakyatannya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maknanya yakni sendi utama demokrasi di Indonesia adalah azas musyawarah dan azas kekeluargaan, yang artinya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama, dan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dengan bersemangat kekeluargaan. Nah, contoh karakter dari sila keempat ini misalnya menerima pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat kita sendiri kepada orang lain, menerima hasil keputusan musyawarah itu dengan lapang dada dan menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, dari sila keempat ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk bahu-membahu dan saling berdiskusi dalam menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Karakteristik nilai-nilai Pancasila, sila kelima yakninya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki beberapa karakteristik yang mungkin dijadikan sebagai landasan fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Berikut ini adalah beberapa hal terkait dengan karakteristik utama dari nilai-nilai Pancasila, sila kelima. Yang pertama itu keadilan. Dalam keadilan ini adanya merata. Merata di sini adalah keadilan yang dimaksud dalam sila ini bukan hanya keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat. Hal ini berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, dan perlakuan yang adil di dalam berbagai aspek kehidupan. Yaitu nilai karakteristik sila kelima dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu kebersamaan. Adapun yang pertama adalah gotong royong. Keadilan sosial harus diwujudkan dengan semangat gotong royong dan kerjasama antar individu dan kelompok masyarakat. Yang selanjutnya yaitu musyawarah mufakat. Dalam mencapai keadilan sosial perlu dikedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak. Adapun yang selanjutnya adalah solidaritas. Keadilan sosial membutuhkan rasa solidaritas dan kepedulian antar sesama mereka yang membutuhkan. Adapun yang selanjutnya adalah nilai kemandirian. Yang pertama yaitu berdikari. Keadilan sosial harus dicapai dengan semangat kemandirian dan tidak bergantung pada orang lain atau bantuan pihak lain. Adapun kesimpulan dari pendidikan Pancasila, pendidikan karakter memiliki peran penting dalam bentuk generasi yang berkarakter mulia, berintegritas, dan bertanggung jawab. Melalui PPKN, siswa diajarkan nilai-nilai dasar Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan sikap toleransi, disiplin, kebersamaan, serta rasa cinta tanah air dan bangga terhadap sebagai bangsa Indonesia. Dengan demikian, PPKN membantu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki moral yang baik dan sikap berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara.